Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua ya. Jadi pada hari ini kita mencoba untuk pembelajaran metode tutor. Jadi ini saya rasa lebih efisiensi dan jika ada pertanyaan bisa bertanya di kolom komentar ya. Kebetulan hari ini adalah hari pertama kita pada mata kuliah perancangan sistem dan model bisnis. Di sini ada Mas Ahmad Daniel ya yang menjembatani sebagai ketua kelas dari mata kuliah ini. Semoga terus membantu jalannya dari mata kuliah ini sampai selesai ya. Dan tetap semangat. Oke, mungkin di sini saya juga akan menjelaskan sedikit dari kontrak belajar pada hari ini, sedikit santai ya. Ini merupakan dari deskripsi mata kuliah, bicara tentang capaian pembelajarannya dan metode pembelajaran, sistem penilaian dan aturan kelas. Oke, di sini saya menjelaskan sedikit. Di sini bisa dibaca sendiri ya, bahwa dari sistem itu apa sih? Jadi sistem ini merupakan sebuah kumpulan elemen yang saling berinteraksi, artinya saling bekerja sama ya. Makanya semua perusahaan jika sistemnya berjalan, semuanya akan berjalan dengan baik. Nah, di sini dijelaskan bahwa sistem itu merupakan kumpulan elemen yang saling berinteraksi. Artinya apa sih? Jadi sistem itu bukan satu bagian saja, tapi terdiri dari beberapa komponen yang saling terhubung dan bekerja sama untuk mencapai dari tujuan perusahaan tersebut. Saya berikan dua contoh di sini. Yang pertama adalah contoh dalam sebuah sistem pendidikan. Di dalam sistem pendidikan ada dosen, ada mahasiswa, kurikulum, dan administrasi. Semuanya saling berinteraksi, saling bekerja sama untuk mencapai sebuah tujuan. Contoh kedua, di sini ada sistem bisnis, yaitu dalam sistem bisnis ada supplier, produksi, pemasaran, dan pelanggan. Nah, kalau satu bagian rusak, maka sistem ini bisa terganggu. Dan yang kedua adalah sistem dari teori umum atau general system theory. Ini merupakan sebuah teori yang mengatakan bahwa semua hal di dunia ini bisa dipahami sebagai sistem ya. Kenapa? Karena semuanya memiliki struktur, memiliki tujuan, dan memiliki hubungan antar bagian. Jadi organisasi, bisnis, bahkan tubuh kita semuanya bisa dianalisis sebagai sistem. Dan yang ketiga ini ada input, proses, output, dan feedback ya. Ini merupakan pola dasar dari kerja suatu sistem. Input itu apa sih? Nah, input ini merupakan masukan seperti data, bahan, informasi yang kita dapatkan. Lalu ada proses. Nah, proses ini merupakan sebuah pengelolaan dari informasi yang sudah kita dapatkan. Dan yang ketiga adalah output atau hasil. Dan yang terakhir adalah feedback, evaluasi untuk perbaikan. Contoh dalam sebuah bisnis, modal dan bahan baku. Ini kalau kita sudah ada modal bahan baku, maka bagaimana caranya kita memproduksi ya, memproduksi jadi produk. Ketika sudah jadi produk, maka kita jual, pemasaran. Nah, pelanggan nanti akan kasih review. Jadi ada perbaikan dari pelanggan ya. Tanpa feedback, sistem tidak akan berkembang. Jadi tanpa ada evaluasi, tidak akan berkembang. Nah, di sini ada yang keempat adalah sistem terbuka dan tertutup. Apa yang disebut sebagai sistem terbuka? Ini merupakan kita bisa berinteraksi dengan lingkungan luar. Kalau sistem tertutup ini biasanya lebih kepada tidak banyak dipengaruhi oleh lingkungan luar lah, seperti jam mekanik dan lain sebagainya. Tapi dalam bisnis modern saat ini hampir semua ya menggunakan sistem terbuka. Oke, selanjutnya di sini ada sistem development life scale ya, atau disebut sebagai SDLC ya. Di sini ada
analisis kebutuhan. Jadi apa sih yang disebut sebagai analisis kebutuhan di sini? Ada perancangan konseptual dan logis, efisiensi dan efektivitas. Ya, jadi di sini dijelaskan terkait bagaimana dari kerja dari sebuah sistem itu sendiri. Dan selanjutnya di sini ada model bisnis, yaitu adalah cara organisasi menciptakan sebuah nilai. Ada value creation. Jadi apa sih value creation ini? Merupakan proses bagaimana organisasi menciptakan nilai melalui produk atau layanan yang dibutuhkan pasar. Dan yang kedua adalah value proposition. Ini merupakan sebuah nilai yang unik atau keunggulan yang ditawarkan kepada pelanggan sehingga mereka bisa memilih produk tersebut. Dan yang ketiga adalah review logic. Ini merupakan organisasi menghasilkan pendapatan dari nilai yang telah diciptakan dan ditawarkannya. Jadi itu dari value proposition ini merupakan sebuah pembeda lah ya, yang bisa menjadi pembeda dari produk-produk yang lain. Oke, ini merupakan dari kontrak kuliah pada hari ini, bisa dibaca terkait ini ada 9 elemen dari customer segment sampai dengan cost struktur. Ini bisa dicari di jurnal apa sih dari pengertian customer segment ini, value proposition, channel, customer relationship, revenue stream, key resource, key activities, key partnership, dan cost struktur. Ini banyak sekali sudah dijelaskan, banyak di mata kuliah sebelumnya, bahkan di jurnal-jurnal kalian bisa baca. Ini bisa metode pembelajarannya bisa dipahami bareng-bareng. Sistem penilaian di sini ada kehadiran, sikap, dan tugas serta UTS dan UAS. Ini wajib jenengan lakukan, dan kehadiran. Jadi kehadiran di sini juga tepat waktu dalam pengerjaan tugas, pengumpulan tugas, dan diskusi aktif dalam kelas. Oke, baik, terima kasih semuanya. Saya ucapkan terima kasih yang sudah menyimak. Semoga tanpa mengurangi semangat dari pertama hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.